Tundukkan siapa saja dengan surat Al-Fatihah. Perhatikan tata cara mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi permintaan dari beberapa jamaah agar kami mengijazahkan satu amalan khusus untuk menundukkan siapa saja, baik itu menundukkan musuh maupun menundukkan kawan sendiri. Karena kawan itu ya perlu ditundukkan. Karena kalau kawan tidak ditundukkan, maka justru kitalah yang akan ditundukkan. Oleh sebab itu, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alif kembali lagi akan memberikan ijazah doa. Ini hanya membaca surat Al-Fatihah, tetapi setelah itu kita gunakan wasilah mohon kepada Allah untuk menundukkan siapa saja. Jadi sebenarnya doa amalan untuk menundukkan musuh itu banyak sekali. Ada asma-asma Allah, al-asma'ul husna yang dipakai. Ada juga ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Ada juga sholawat, ada juga basmalah saja, ada juga Fatihah, dan ada ayat-ayat yang lainnya. Oleh sebab itulah, barang siapa nih yang kepingin menundukkan musuh tapi sudah mengamalkan asma-asma tertentu, atau bahkan mengamalkan ismullahi al-a'zam atau sholawat dan seterusnya, tetapi masih belum mustajab mujarab, maka salah satu solusinya adalah kembali kepada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling banyak kita baca. Setiap kita sholat, setiap rokaatnya kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, sesuatu yang sering dibaca itulah yang sebenarnya sangat mustajab. Paling mustajab adalah ayat yang sering dibaca. Oleh sebab itu, tata caranya yang pertama, kita kalau misalnya menginginkan menundukkan orang, tapi ingat nih pesan saya, jangan dipakai untuk maksiat. Jangan dipakai untuk maksiat, maksudnya bagaimana? Misalnya nih niatnya menundukkan cewek atau cowok yang bukan suami istri, tetapi ingin main-main saja. Ini kan maksiat namanya. Nah, ini bisa digunakan, kalau ini boleh digunakan untuk siapa saja nih. Misalnya ingin menundukkan suaminya boleh, ingin menundukkan istrinya boleh, itu halal. Kemudian ingin menundukkan bosnya, misalnya bosnya sendiri tundukkan, atau ingin menundukkan pelanggannya agar tunduk misalnya, atau agar siapa sajalah yang diinginkan, asalkan tidak bertujuan untuk bermaksiat. Nah, tata caranya tatkala kita menginginkan menundukkan seseorang, tatkala bertemu itulah. Jadi ini tatkala bertemu. Jadi tatkala bertemu kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya kemungkinan bisa bertemu itu bersinggungan badan, bisa disentuh tangannya atau ubun-ubunnya. Nah, kalau suami istri kan bisa menyentuh ubun-ubun tatkala suaminya tidur atau tatkala istrinya tidur, atau anak-anaknya tatkala tidur. Nah, kalau bosnya atau klien atau apanya kan bisa salaman nih. Bisa salaman. Nah, kalau bisa memegang ubun-ubunnya maka sangat mustajab itu kalau sambil pegang ubun-ubun. Tetapi kalau enggak, ya salaman saja. Salaman. Nah, kalau mungkin enggak bisa, tidak memungkinkan untuk salaman, ya pandang saja. Pandang kemudian dengan membaca surat Al-Fatihah. Dipandang
dipandang madep mantep begitu kan, yakin, kemudian baca langsung surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca Allahumma anzil hadhi suratal fatihati ala nasiyati titik-titik. Ala nasiyati titik-titik ini kalau tahu namanya ya sebut namanya. Wasakhirhu kalau untuk cowok, hu kalau untuk cewek yang mau ditundukkan itu wasakhirhu. Ingat kalau yang ditundukkan itu cowok, wasakhirhu. Kalau yang ditundukkan itu cewek, wasakhirha. Wasakhirha li biha. Jadi ini tata caranya. Kemudian bisa diakhiri dengan takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah kalau seandainya misalnya nggak ditambah takbir bagaimana juga nggak apa-apa. Jadi doa itu kalau ditambah ya ditambah kalimat-kalimat itu lebih bagus. Ditambah takbir 3 kali, ditambah sholawat dan hamdalah itu lebih bagus. Jadi ini cukup caranya membaca surat Al-Fatihah saja. Nah bagaimana kalau seandainya membaca surat Al-Fatihahnya itu sebelum salaman? Nah itu lebih bagus. Jadi tatkala sudah berjalan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas ketemu salaman. Kemudian Allahumma anzil hadhi suratal fatihati ala nasiyati titik-titik atau nasiyatihi boleh, nasiyatiha boleh, menyebut namanya boleh. Kemudian wasakhirhu atau wasakhirha li biha. Nah kita harus tahu nih maknanya nih. Allahumma anzil, Allahumma ya Allah anzil, turunkanlah oleh engkau hadhihi pada ini surat Al-Fatihah, wujudnya surat Al-Fatihah. Ya Allah turunkan surat Al-Fatihah ini ala nasiyati, di atas. Nasiyah ini adalah ubun-ubun, sudut-sudut. Ya turunkan surat Al-Fatihah ini di atas ubun-ubunnya si fulan atau si fulana. Wasakhir dan tundukkanlah oleh engkau ya Allah hu padanya, atau ha ini cewek padanya, li untukku, tundukkan dia kepadaku, biha dengannya surat Al-Fatihah ini. Biha ini adalah tawasul, biha dengan fadilah surat Al-Fatihah. Kemudian diakhiri dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Madep mantep insyaallah makbul. Kalau madep mantep loh ya. Tapi masalahnya kadang-kadang yang ditundukkan itu bukan orang kosongan. Tetapi dia juga memiliki amalan-amalan. Oleh sebab itu kuat-kuatan dari dalam batinnya. Demikian silahkan diamalkan insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.